Saudara-saudara, karena itu seorang umat Buddha kadang-kadang diajari untuk melepas makhluk. Pernah dengar melepas makhluk? Pernah jalani melepas makhluk? Kalau sekarang mau melepas makhluk, bisa dimulai dengan melepas burung yang kecil-kecil. Kadang-kadang mungkin di desa ada orang bawa kurungan burung kecil-kecil loh, emprit ya, mulai dilepas. Atau kalau mau melepas yang gampang, nyamuk, semut. Kalau di kamar ada nyamuk, apa yang dikerjakan? Cablek. Nah, coba sekarang melepaskan nyamuk itu. Kalau ada semut di roti, di minuman, teh, kopi, apa yang dikerjakan? Dilapi. Ya toh? Sampai cemet semua. Ya toh, mboten ibu-ibu? Itu yang kita bisa mulai lakukan di rumah, membebaskan makhluk. Kenapa perlu dibebaskan makhluk? Apakah kita harus untuk semut, untuk lalat, untuk nyamuk kita perlu kasihan? Sebetulnya saudara, kalau kita bisa kasihan dengan binatang yang kecil, maka yang besar kita akan lebih kasihan. Kalau kita bisa menghargai semut, nyamuk, lalat, sebetulnya ketika melihat mereka menderita, kita tidak suka. Maka suatu saat nanti, ketika kita melihat orang yang menderita, kita kepingin menolong. Kita tidak ingin orang lain menderita. Jadi sebetulnya yang kita latih dengan tidak membunuh nyamuk, tidak membunuh semut, tidak membunuh kecoa, coro, ibu-ibu, nanti kepanggil coro. Jadi sebetulnya ketika kita membebaskan nyamuk, semut, lalat, kecoa, bukan makhluknya itu yang penting. Semut dipateni, nyamuk dipateni, sebetulnya ya biasa-biasa saja. Kecoa dihiduk sampai cemet ya biasa-biasa saja. Tetapi yang berbeda adalah cara berpikir kita. Ketika kita tidak membunuh nyamuk, ketika kita tidak membunuh semut, ketika kita tidak membunuh coro, kecoa, maka cara berpikir kita adalah saya kasihan dengan makhluk itu jangan sampai menderita. Itu yang penting. Sehingga satu ketika kita melihat orang lain sing jengkelke, kita tidak kepingin membalas menyakiti hatinya dia. Kita tidak ingin memaki yang menyakiti dia. Karena kita ingat, coro saja tidak saya injek kok. Kenapa orang itu harus saya sakiti? Ini loh perubahan pikiran ini yang penting. Jadi jangan ditakut-takuti. Oh, umat Buddha itu tidak boleh membunuh coro karena nanti lahir jadi coro. Umat Buddha tidak boleh membunuh nyamuk karena nanti lahir bisa jadi nyamuk. Salah. Tidak membunuh coro, tidak membunuh nyamuk, tidak membunuh semut adalah karena kita berusaha menyayangi makhluk lain. Kalau yang kecil bisa kita sayangi, maka kepada manusia yang lain kita pun akan bisa berbuat kebaikan. Itu sebetulnya yang paling penting. Latihan pikiran kita, bukan nyamuk, semut, kecoa itu yang diurusi.
nih Pak, ibu-ibu, adik-adik, terus,